Saya berharap Anda membaca WA Group yang saya bagikan ya, itu mengajarkan apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Lebih detail ya, karena memang kalau untuk khotbah saya tidak bisa. Ini disiapkan mic-nya. Oh, ngambil sendiri. Oh, mau duduk sini aja. Tidak bisa baca nanti. Ya, saya minggu lalu khotbah tentang nama ya, nama Allah, nama Yahweh, nama Bapa, sama aja ya, yang diberikan kepada sang malaikat Yahweh, malaikat Tuhan ya di dalam Perjanjian Lama, dan di dalam kepada Yesus Kristus, nama yang namamu kata Tuhan Yesus ya, yang kau berikan kepadaku. Dan ini agak bubuk ya, dan akhir kita juga di WA Group ya, karena di khotbah itu sempat terakhir aja ya, istri saya, kamu cuman sedikit aplikasinya ya yang kepada hidup kita ya. Memang waktu terbatas ya, tapi saudara bisa lihat catatan-catatannya ya, yang saya bagikan di WA Group. Di situ bicara tentang nama ya, nama Allah itu. Ya, kalau orang Yahudi nyebutnya Yahweh, Yesus mengajarkan kita panggil itu Bapak gitu ya. Ya seperti saya, nama saya Agung, anak saya manggil saya enggak Gung gitu. Pak gitu ya. Yang penting bukan itunya sih. Ini bukan masalah nama siapa ya, bukan itunya. Tapi nama itu saya ajarkan menggambarkan pribadinya seseorang. Nanti lebih detail lagi ya. Kalau saya khotbahkan terus enggak selesai-selesai, itu nanti saya akan lanjutkan karena saya memang akan urutkan ya tentang perjalanan orang Israel itu ya, atau pernyataan Tuhan kepada umat dalam Perjanjian Lama, saudaraku ya, sudah mulai kepada zamannya Abraham ya segala macam. Sebenarnya kalau mau dari Adam ya, cuman saya ambil dari situ dulu lah lain kali. Tapi intinya Anda mengerti bahwa di situ nama itu bukan sekedar nama ya, panggilan seperti kita pengertian kita. Tapi nama itu menunjukkan pribadi seseorang, dan itu nanti ada peneguhannya lebih jelas ya di dalam 2 Tawarik 6 nanti. Itu tentang bait Allah. Nanti saya akan khotbah bait Allah Mas Juga. Mas Juga dulu kan dari gereja yang mengajarkan bait Allah, tabernakel. Tapi saya akan khotbah dengan perspektif yang berbeda. Ya, nanti disitulah saudara akan lebih ngerti tentang nama Allah. Bukan masalah panggilan sebutannya, tapi maksud dari nama itu, saudara. Oh, itu luar biasa. Dan nama itu nanti akan kita simpulkan ya, itu diberikan kepada kita. Ya, makanya kan kita disebut anak-anak Allah. Kita ini disebut, diberikan suatu sebutan memorial ya. Nama itu juga sebagai peringatan kita ini anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Dan menunjukkan bahwa, dan kita sudah belajar apa itu anak Allah. Anak Allah itu yang seperti Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ya. Dan nanti kita akan mengalami itu ya. Jadi Yesus itu adalah pusat daripada kehidupan umat manusia. Melalui Yesus itulah kita bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Melalui Yesus itulah Bapa bisa tinggal dalam kita. Kira-kira gitu loh, saudaraku. Paham enggak kira-kira? Jadi tanpa Yesus ya saudara adoh, jauh dari Bapa gitu. Makanya beberapa respon, saya pelajari Perjanjian Lama, diajari macam-macam gini, kok rasanya sama Tuhan itu jauh banget loh. Memang harusnya Allah itu tidak terhampiri. Ya. 1 Timotius pasal berapa itu? 6 ya. Ayat 16, coba lihat itu. Dia itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Ya, supaya kita ini tidak sombong ya. Karena mentang-mentang anak Allah, mentang-mentang jadi anaknya terus sembrono ya, maksud saya supaya tidak seperti itu. Ya, wah saya lupa membaca, sudah ada. Nanti minggu depan Pak Asnan ganti ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah yang satu-satunya tidak takluk. Ini Bapa ya. Ini yang dimaksud nanti biasanya Bapa. Terus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang. Bersemayam itu tinggal atau berdiam istilahnya gitu ya. Di dalam terang yang apa artinya tak terhampiri itu? Bahasa Jermannya yang Papua enggak tahu. Lamun enggak berjumpa, Bro. Selalu. Brewokmu tambah luar biasa. Keren. Saya kepengen gitu ya. Enggak bisa ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ora iso diparani gitu ya bahasa Jermannya. Gak iso ditekani, enggak bisa didatangi, enggak bisa. Anda menghampiri enggak bisa. Tidak terhampiri kan? Enggak bisa. Terus? Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia.
Kenapa tidak bisa dihampiri? Karena tidak kelihatan. Bagaimana Anda bisa datang kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Bagaimana duduk kursi ini nggak ada kursinya nggak kelihatan? Silakan duduk. Mana? Mau kemana? Nggak kelihatan. Itulah Allah. Itulah yang namanya Yahweh. Itu yang kita panggil Bapa itu. Seperti ini. Terus baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Ya toh. Jadi saudara harus ngerti dulu Allah itu seperti tidak mungkin. Maaf, agama apapun harusnya seperti itu, harus sadar gitu. Mau teriak-teriak pakai mikrofon yang segede truk sebesar rumah, wah panggil Tuhan. Tuhan tidak tuli, tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Kalau kita kan Pentakosta karismatik ya, nyanyinya semangat, itu bukan karena Tuhan tidak dengar, karena semangat. Ya, wah, saya kalau udah, loh kan di Alkitab ada soraklah, itu kan diambil dari Mazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, soraklah apa? Haleluya, gitu kan. Nah bersorak bukan karena Tuhan tidak dengar, itu sebagai ungkapan, beda yang kalau kita teriak-teriak seolah-olah Tuhan tuli, bukan, tapi sebagai ungkapan semangat kita, ya gairah kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bisa sebenarnya ditemui, dihampiri, nggak bisa. Ini coba ayat ini ya, renungkan. Makanya, tapi jangan terus berpikir, waduh kalau gitulah. Tapi puji Tuhan gitu loh, saudaraku. Tuhan Yesus itu justru ada itu untuk menyatakan Allah. Ini ayat-ayat diulang-ulang terus, Yohanes 1:18. Biar Anda ngerti. Oh, biar lebih ngeri lagi. Ini nanti dulu. Ini Yeremia, Yesaya dulu, Yesaya 46 ayat 9. Sambil ngapal-ngapalin dikit saudaraku ya. Yesaya 46 ayat 9. Ya, silakan Pak Hari. Ini kok kurang keras suaranya, tolong. Yang mantep Pak Hari. Yesaya sudah sarapan Pak Hari? Sudah. Oh, sudah kenyang. Ini agak besar ya, oke. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbakala. Bahwasanya akulah Allah. Akulah Allah. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, satu-satunya. Ya, yang seperti ini satu-satunya. Being yang seperti ini satu-satunya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang seperti aku. Jadi Allah itu tidak seperti apa-apa. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Jadi Anda jangan, ini kita perlu belajar gini. Karena kita tiba-tiba langsung seperti jam ya melompat. Langsung belajar mengenal Tuhan yang dalam gambaran kita itu seperti manusia ya. Karena kita kenal Tuhan Yesus. Tunggu dulu, itu harus pelan-pelan dulu. Ngerti dulu Allah itu seperti ini gitu ya. Oke, jadi tidak ada yang seperti aku. Terus tidak bisa dihampiri. Di dalam bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak bisa dilihat. Tidak ada yang seperti dia. Ya kayak apa? Dia tidak seperti apa-apa kan gitu. Ini lagi. Yeremia 23:24. Saya kan ngajarin ya. Pasalnya 23, ayatnya naik 1, 24. Kitabnya Yeremia. Ya. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Kenapa orang tidak bisa sembunyi dari Tuhan? Jawabannya ini. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tuhan berkata apa? Yahweh, Allah. Yahweh itu namanya ya. Allah itu being-nya yang tidak ada yang seperti aku, tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi makanya kalau mikir Allah kok bisa jadi manusia, Allah kok bisa nampakkan malaikat. Yo jadi padakno kowe ora iso. Allah kok iso neng didi bisa hadir di segala tempat, hadir ya. Gak iso dipadakno kowe gitu loh. Jangan disamakan dengan manusia. Allah kok bisa begini, mana heran terus. Makanya orang Kristen ojo ngumunan, ojo heran. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Allah kok menyatakan dalam 3 wujud loh. Kowe ora iso nek Allah ya iso, wujud Bapa, wujud Sang Anak, wujud atau Sang Firman dan wujud Sang Roh Suci yang tinggal di dalam manusia. Nanti itu di Tunggal saya akan lebih detailkan. Jadi jangan bandingkan. Dan tidakkah aku, kata Tuhan tadi apa? Pak Hari terus lanjutkan, memenuhi. Oh iya, dibaca mic-nya. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Memenuhi, penuh. Langit itu dikatakan Alkitab, nanti buka banyak ayat ya, malah jadinya. Gak usah. Langit tidak terukur, bumi tidak terselidiki. Itu luar biasa Alkitab menjelaskan. Nek bumi kan ada batas, bumi kan bulat. Diameternya berapa bisa diukur, ilmu pengetahuannya bisa. Tapi luar biasa Alkitab ngomong, kalau langit tidak bisa diukur.
Tidak terukur, berapa tingginya, berapa, nggak bisa, nggak mampu. Karena langit itu orang ngertinya itu yang dilihat biru itu bukan langit, itu pantulan apa itu ya, pantulan itu saudara. Saudara kalau belajar ilmu pengetahuan harusnya tambah cocok dengan kita. Tapi dalamnya tapi bumi tidak terselidiki. Kapan-kapan saya akan bukakan. Saya pernah nangis baca kitab Ayub itu tentang bumi yang tidak terselidiki itu. Sampai nggak tahu baca itu kagum dengan Tuhan gitu. Bumi ini kan terbatas. Tapi walaupun sedikit atau terbatas, bukan sedikit, besarnya seperti ini ya. Tapi ketika walaupun ada batasan ukurannya, ketika diselidiki tidak terselidiki. Banyak hal yang batuan-batuan, logam-logam yang sampai hari ini pun mungkin masih belum ditemukan. Orang yang belajar kimia akan ngerti, saudara. Ada yang baru, ada logam jenis yang baru, ada yang baru, dan itu akan terus-menerus, saudara. Dan tidak ada habis-habisnya, tidak pernah terselidiki. Oke. Tidak akan memenuhi langit bumi, penuh. Ya, Allah kita itu tidak bisa diukur. Satu lagi, disebutkan di 2 Tawarik 6, coba ayatnya 18 atau 19 itu, coba. Saya kalau ayatnya kurang hafal. 2 Tawarik 6, 18 dulu, coba. Kalau enggak, ya 18 ya, betul. Baca Pak Ari, ini doanya Salomo ketika mendirikan bait Allah. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Ketika lagi mentahbiskan bait suci, bait Allah, lagi berdoa, Salomo sadar ini rumah walaupun bait Allah segede ini, apakah benar Allah berdiam di sini gitu. Terus sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, langit, ini kalimatnya ini saudaraku, bahasa Yunaninya keren sebenarnya, cuman enggak usah lah nanti buat apa keren-kerenan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun. Langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, ini kan satu ungkapan yang tidak terukur, tidak terbatas. Tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Terlebih lagi Baitullah yang dibangun itu, bait Allah yang dibangun itu, bumi tidak bisa menampung, bait Allah tidak bisa, langit yang langit mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Coba kalau ayat begini, saudara bisa bayangkan Allah itu seperti apa? Allah yang namanya Yahweh, orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Kita harus membedakan sedikit, saudara. Kalau saudara Muslim itu, Allah itu nama. ini salah kaprah bagi kalau di dalam kekristenan itu bukan nama. Orang Arab Kristen menyebut Allah itu, kita bahasa Indonesia Allah ya, itu Allah juga. Tapi mereka ngerti itu bukan nama. Makanya perlu didiskusikan, dibahas apakah Allahnya saudara Muslim sama dengan yang dimaksud dengan Allahnya saudara Kristen Arab di Timur Tengah juga. Karena Allahnya itu namanya orang Yahudi manggilnya bukan Allah. Bahasa Ibraninya Allah itu, ayo sambil ingat, Elohim. Jadi orang Yahudi manggilnya Elohim, tapi itu bukan nama. Namanya siapa? Yahweh. Nanti Pak Hari kalau nemu huruf Tuhan huruf besar semua, coba dibaca Yahweh ya. Karena memang itu terjemahan dari bahasa aslinya Yahweh. Karena di Indonesia ikut-ikut King James dan juga orang Yahudi tidak berani nyebut Yahweh. Kalau kan ada perintah, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hanya satu kali Tuhan nyebut namanya ketika dengan Musa. Tanya, siapa namamu? Ya, aku adalah aku. Terus aku Yahweh, ya, itu kan di bawahnya. Tapi intinya kan waktu ditanya, siapa itu? Yakub, ngapa kamu nanya namaku? Tanya Manoah, itu ada sudah kasih WA group loh ya. Oh, dibaca enggak itu? Wah, haleluya. Kenapa nama itu ajaib? Tidak disebut nama, hanya pada Musa sebut. Ketika ditanya, karena mau diutus, aku adalah aku. Ego emi huon. Aku adalah yang ada. Baca lagi ya. Itu nanti saya akan perdalam lagi ya, yang belum ngerti nanti diperjelas lagi. Oke. Jadi bayangkan Allah yang seperti ini, namanya Yahweh. Yesus ngajar panggilan itu Bapak. Dia Bapakmu. Luar biasa. Oh, Bapakku itu, iya. Bapakmu yang di surga. Kalau kamu berdoa, makanya berdoalah demikian. Apa saudaraku? Bapa kami yang di surga. Wah, itu luar biasa. Dikuduskanlah namamu, datang. Kita tadi nyanyi kan. Kerajaanmu
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tadi kita nyanyi, ya itu sebenarnya ayatnya dari situ. Ya, apa yang saya ajarkan itu, wah puji Tuhan ada beberapa lagu yang bisa kita sambil memuji jadi ngerti. Jadi dengan Allah yang seperti ini, saudaraku, bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Makanya di Kristen itu bedanya dengan agama lain. Kalau agama itu adalah sebetulnya dalam wujud bentuk usaha manusia. Dengan menjalankan amal ibadah. Amal itu perbuatan baik, ibadah itu ritual-ritual agama. Ya, agama kan seperti itu. Ya kita kan juga ada ritual seperti ini kan, menyanyi, memuji Tuhan. Kita juga beramal kan, berbuat baik. Tapi ketahuilah, amal ibadah itu adalah usaha manusia. Dan manusia tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Coba, bisa ketemu dengan Tuhan yang seperti ini bagaimana caranya? Aku tidak ada yang seperti aku. Ya toh, tidak ada yang bisa memuat aku. Tidak ada yang bisa melihat aku. Tidak ada yang bisa menghampiri aku. Plon, ya apa caranya saudaraku manusia bisa mengenal Tuhan? Padahal kalau manusia tidak mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Ya, bahasa lebih tepatnya lack of knowledge, kurang mengenal Allah. Apa enggak celaka itu? Karena manusia diciptakan oleh Sang Pencipta supaya bersekutu dengan Dia. Karena dosa terpisah. Nah, manusia berusaha mencari Tuhan, itu dimulai dari menara Babel tuh, kelihatan saudara. Mereka mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Enggak nyampe-nyampe. Ya, enggak sadar bahwa langit itu tidak terukur, tidak terbatas. Sampai tengah jalan berhenti kacau, makanya namanya Babel, artinya kekacauan. Terserah manusia itu setelah zaman air bah kan ya. Manusia tambah banyak, terus mereka salah langkah, salah arah. Mereka mulai kehilangan persekutuan dengan Allah, mau bangun menara. Rusak, ubah. Itulah agama, maaf. Makanya saya katakan Kristen itu bukan sekedar agama. Kalau hanya Anda memahami Kristen hanya sekedar agama, bagaimana caranya mencari Tuhan, bagaimana caranya dengan amal ibadahku aku datang pada Tuhan, tidak mungkin. Hanya Yesus yang dapat membawa Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak terhampiri, Allah yang tidak terukur itu menjadi kelihatan, menjadi datang dalam hidupmu, dalam kehidupan manusia. Amin, saudaraku. Yohanes 1:18, ini loh, makanya kenapa ada ayat seperti ini. Ya Pak Ari. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Hanya satu-satunya. Tetapi anak tunggal. Monogenes. Mono itu tunggal. Genis itu yang dilahirkan satu-satunya oleh Allah. Makanya sebut terjemahnya anak tunggal. Tidak apa-apa. Anak juga. Yang ada di pangkuan Bapa. Di pangkuan Bapa. Sudah jelaskan ya. Kolpos. Ya. Ton kolpon patera. Jadi di dalam pangkuannya Bapa itu ungkapan. Ya seperti pangkuan Abraham. Berkat yang dicurahkan ke pangkuanmu, ya ribaanmu. Itu kolpos juga bahasa Yunani. Itu artinya itu kiasan untuk menunjukkan dekat, ya suatu yang ada dalam dekapan Bapa. Kalau harafiahnya kolpos itu adalah teluk. Itu di Kisah Rasul ada teluk, itu kolpos. Lah kalau kita artikan di dalam teluknya Bapa, teluknya Abraham, wah, berkat dicurahkan di dalam telukmu kan jadi pusing kita. Apa maksudnya? Itu satu ungkapan. Ada suatu dekapan gitu loh istilahnya, ya dekapan, lebih tepat itu terjemahnya dekapan. Indonesia ya cari bahasa kiasan malah dalam pangkuan, kok di pangku ya, enggak apa-apa lah silakan. Tapi sebenarnya lebih tepat itu dekapan, ya dekapan. Makanya ketika berkat dicurahkan ke kolposmu itu dalam dekapanmu, atau terima berkat Tuhan itu sampai wow, ya seperti itu kira-kira itu ada ayatnya, ya. Tidak ada waktu saya jelasin itu. Anak tunggal yang di pangkuan Bapa, baca terus, Pak Ari. Dialah yang menyatakannya. Dialah anak tunggal ini loh, monogenes, huios ada di teks yang lain. Huios itu anak tunggal Allah yang dalam dekapan Bapa, yang dekat dengan Bapa. Di ayat satunya itu di dalam Bapa, proston theon, dalam Bapa. Pros itu di dalam pada. Itulah yang dialah yang menyatakannya. Lah, makanya tanpa Tuhan Yesus nggak bisa. Tidak seorang pun yang pernah melihat, tidak seorang pun bisa menghampiri. Ini sebenarnya saya ngulang lagi khotbah, tidak apa-apa karena biar matang gitu.
Tidak ada seorang pun yang bisa melihat, ngampiri, tidak bisa terukur. Ya apa caranya? Makanya kekristenan itu beda dengan agama. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan mencari manusia. Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Ini beda, saudara. Nah, saudara harus ngerti ini. Makanya ketika Adam jatuh dosa, Tuhan berseru apa? Adam, Adam, di mana engkau? Tuhan mencari manusia. Nah ini nanti ada, oh Tuhan kok tidak maha tahu, Tuhannya orang Kristen. Oh tunggu dulu, beda. Bukan Tuhan tidak maha tahu. Ini ada dua pengertian, saudara. Pertama adalah ungkapan hati Tuhan. Ungkapan hati Tuhan yang ketika manusia jatuh dosa, Tuhan tahu. Ya, makanya Tuhan cari, Adam di mana engkau? Itu satu ungkapan hati Tuhan, rindu supaya manusia kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, ketika manusia mendengar, manusia merespon. Datang. Akhirnya Adam kan sembunyi kan itu. Terus ketika dipanggil, Adam di mana kamu? Akhirnya datang dengan pakai cawat itu dari daun. Aku di sini Tuhan, dengan takut-takut. Kenapa kamu sembunyi? Aku udah berdosa, aku sadar aku telanjang. Itu loh Tuhan kita. Datang mencari manusia. Dan manusia harus merespon itu. Makanya kan lagu sekolah minggu itu bagus ya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama kita. Biar cepat. Juga saya dia panggil namamu. Terus itu ada lanjutannya itu. Ku jawab ya. Jawab loh. Ku jawab ya. Kita answer, kita jawab. Ku jawab ya Tuhan. Kita dipanggil kan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Alkitab itu penuh dengan Allah memanggil manusia. Nanti saya akan khotbah bagus tentang panggilan. Musa itu kan nanti kita lihat itu kan dipanggil Tuhan juga. Adam dipanggil Tuhan. Nuh dipanggil Tuhan untuk bangun bahtera, untuk menyelamatkan umat manusia. Semua dipanggil Tuhan. Kita pun juga dipanggil Tuhan. Makanya kita dipanggil, dipilih. Agama ini aja menurut saudaraku yang ngajarin kekristenan ada panggilan. Hanya supaya ini agama yang kekristenan ini harus disebut agama ini luar biasa. Bukan manusia yang mencari, tapi Tuhan memanggil itu. Tuhan memanggil manusia karena tidak mungkin manusia itu datang. Makanya Anda bersyukur kalau Anda mendengar tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Anda sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dan sama 7, 8 sekalian 9 Pak Ari, biar lengkap. Mulai 6. Ini ayat yang terkenal banget. Kata Yesus kepadanya, ya. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah ego emi, ya jalan, hodos jalan dan kebenaran, aletheia kebenaran dan hidup. Zoe hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak seorang pun datang pada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Nah, kalau tidak melalui Yesus. Tidak sampai. Tenang, direnungkan dulu. Kenapa tidak sampai? Coba jawab. Tadi kan sudah jelasin, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Ini dulu, kenapa orang tidak bisa sampai pada Bapa? Tadi loh, kenapa tidak bisa sampai pada Bapa? Karena Bapa tidak bisa dihampiri, tidak bisa dilihat, tidak terukur. Apa mau dihampiri? Makanya waktu di Gunung Sinai, orang Israel kan jangan mereka dekat, mati nanti. Bukan Tuhan tidak mau, mati. Saudara kalau ada api yang besar, Anda datang ke situ, gosong enggak? Makanya Tuhan itu kan, Alkitab katakan Allah itu adalah api yang menghanguskan. Itu firman Tuhan ngomong. Dia bersemayam dalam terang, api kan ada api yang menyala-nyala. Saudaraku ini sedikit pengertian bagus ini. Sebenarnya Tuhan itu enggak, istilahnya ya, enggak pernah siapkan neraka untuk menghukum. Ini pengertian, coba tangkap ya. Karena Allah itu api yang menghanguskan. Ya saudaraku ya. Saudara tahu enggak, kalau emas dibakar dengan api jadi bagus enggak? Jadi baik enggak? Emas dibakar dengan api bagus enggak? Bagus. Tapi kalau rumput kering jerami, kayu dibakar api, ludes enggak saudaraku? Hancur, ludes. Makanya Alkitab katakan kamu itu jenis apa? Sebenarnya ini bukan masalah, jangan salah ngomong ya, bukan saya enggak percaya Tuhan ciptakan surga neraka, enggak. Ini kalau saudara nginjili saudara Buddha itu agak sulit, saudara. Salah satunya kalau ada surga neraka itu
Maaf ya, kayak jahat banget Tuhan itu. Ada beberapa mungkin bukan Buddha atau beberapa orang punya pemikiran Tuhan kok jahat. Sudah siapin neraka untuk hukum orang gitu loh. Kalau saudara belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, saudara akan ngerti ini bukan masalah hukum menghukum. Bahkan surga itu bukan masalah tempat. Itu masalah bersama Allah selamanya. Dan Allah itu api yang menghanguskan. Kalau manusia itu rumput kering, jerami, kayu, ketika datang pada Tuhan, kobong, hancur, terbakar, musnah. Tapi kalau Anda emas, ketika datang, murni, jadi bernilai. Itu loh saudaraku. Paham? Ini gambaran neraka itu seperti itu. Maaf kalau saudara, jangan terpengaruh. Kemarin ibu saya dengar khotbah. Itu kan manusia mati kan nyawanya ada malaikat pencabut nyawa. Itu bukan ajaran Kristen. Apalagi setan mencabut nyawa. Ibu saya ngomong, pendeta sapa to jenenge ngono. Ini ceramah nih khotbah ngawur. Lah terus akhirnya tanya, kalau gitu Yesus yang nyabut siapa gitu. Yang nyabut nyawanya Yesus itu siapa? Ki pendeta perlu kuliah meneh sekolah. Haleluya. Saudaraku, di Kristen tidak ada malaikat pencabut nyawa istilahnya. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Bisa jawab gak? Allah itu Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau manusia mati, tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke pencipta, ya Tuhan. Loh kalau setan bisa nyabut nyawa semaunya sendiri, ya apa saudaraku? Makanya mati hidup tangan Tuhan. Allah itu Allah yang menghidupkan dan yang mati. Yesus ngomong, akulah kehidupan. Tadi kan jalan, benar, dan kehidupan sebenarnya. Lebih tepatnya kehidupan. Hizoi, kehidupan. Karena ini kata benda. Hidup kan kata kerja. Ini kadang-kadang, maaf ya bahasa ini agak rumitnya di situ. Hidup itu kan kata kerja sebenarnya. Kehidupan itu kata benda. Ini hi itu ada kata sandang nyambuh tambah itu kata benda, kehidupan lebih tepatnya. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang kehidupan. Ya, jadi tidak ada yang mencabut nyawa. Dia Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Di Perjanjian Lama ada ayatnya. Ya, lah Yesus siapa yang nyabut nyawanya? Nah, apa ini? Iseng-iseng dulu lah. Saya pernah khotbah loh, kalau ingat, ayo ndak, ayo. Siapa yang nyabut nyawanya Yesus? Waduh, ya benar, Yohanes 10. Ya jawabannya sudah benar, ayatnya cuman ya, saya ya gak hafal ayatnya nih. Ini tugas yang diberikan kepada Bapa kepadaku. Ayat berapa? Yohanes 10, itu tentang domba itu loh. Ayat 18. Pak Ari? Oh, lupa Pak Ari, dia begitu, ketenggengan. Tugasnya Pak Ari, Pak Anan minggu depan jangan gitu ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Yang diambil ini apa? Enggak jelas ya. 17 dulu mungkin lebih jelas. 17 Pak Ari. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Aku ini Tuhan Yesus ya, memberikannya nyawaku untuk menerimanya kembali. Menerimanya kembali. 18 lebih jelas. Terus nyawa ini ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Tidak seorang pun mengambilnya. Ini apanya? Nyawa. Tidak ada yang orang yang ngambil nyawa. Seorang pun ya, siapapun setan, iblis, gundul, siapa, gondoruo, malaikat pencabutnya. Tidak ada yang ngambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku ini loh Tuhan Yesus kita. Amin saudaraku. Tuhanmu kok mati? Woi. Sopo sing nyabut? Gak ada nyabut. Menyerahkan nyawanya untuk menurut kehendakku sendiri. Kehendakku sendiri. Nek kata makanya di kayu salib kan ngomong, ya Bapa, ke dalam nyawamu, ke dalam tanganmu nyawamu. Kuserahkan nyawaku. Diserahkan. Itu kan ungkapan Tuhan Yesus di kayu salib, 7 perkataan Yesus salah satunya. Terus, aku berkuasa memberikannya. Aku Tuhan Yesus berkuasa memberikannya. Nyawa itu loh, berikan dan berkuasa mengambilnya. Maaf, kalau saudara berkuasa memberikan nyawa ya bunuh diri. Kemarin di dekat ada bunuh diri, mas, gara-gara ditinggal cowok, apa itu lagi? Jangan ada di sini, haleluya. Ayo pura-pura dulu gara-gara. Ini loh, yuk kayak kamu gimana nih yuk? Bunuh diri gara-gara tinggal cowok. Nah, saya dengar sedih, aduh kalau sempat bisa ngobrol-ngobrol kasihan. Ya, orangnya keluarga cukup. Makanya kadang bunuh diri itu enggak, orang bercukupan belum tentu bahagia. Belum dia bunuh diri enggak bahagia. Mungkin dia cukup
Cantik katanya, nyonya kan cantik ya kamu. Mas juga mandu-mandu apa? Oh tahu ya? Oh. Kalau cantik-cantik tahu. Kalau cantik-cantik enggak cantik Mas juga. Loh kurang apa? Mungkin sudah jelek, miskin, enggak dengan wis menderita. Ini loh cantik. Ya toh, kalau enggak cantik enggak disenengi ya sampai ditinggal cowok. Terus ya cukup. Ya enggak bahagia. Makanya apa? Kalau ada Yesus, ya, ada Yesus. Mas sekolah minggu bagus. Apa? Tanpa Yesus seperti donat. Walaupun uangmu banyak, kamu cakep, kamu keren, kamu oke apapun juga. Seperti donat dalamnya, luarnya, apa? Dalamnya kosong apa itu loh? Kan donat kan lobang itu. Donat, kasihan ya. Makanya jangan sampai ya anak-anak Tuhan ya. Yesus itu kan bunuh diri, menyerahkan nyawanya bisa, ayo mati aku. Tapi nek Tuhan tidak kendaki ya, wes hidup lagi. Udah jeruk gak mati-mati. Ada orang makan pentol aja keselekan mati apa. Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya nyawaku dan ini yang luar biasa. Berkuasa mengambilnya kembali. Ambil kembali. Makanya jangan bunuh diri, hati-hati. Sudah tak tarik lagi tidak bisa saudaraku. Nyesel aku, keliru ternyata. Tapi Yesus Tuhan kita berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Makanya kalau Tuhanmu kok mati loh, dahsyat Tuhanku. Mati ini bukan mati kehabisan darah, no. Ya, menyerahkannya nyawanya. Dan ngambilnya lagi 3 hari bangkit. Amin. Ya kan? Terus? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugas sebagai sang firman. Sang anak Allah yang menyatakan Allah. Ya tadi itu ini nanti konteksnya lain sih menebus dosa. Oke. Saya tadi di Yohanes 14 ayat 6 belum selesai. Kesemangatan saya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, jadi akulah jalan, tidak ada seorang pun bisa sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku. Mengenal siapa? Yesus, Tuhan kita. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu mengenal juga. Bapa ini siapa? Allah. Namanya ya? Yang tadi tidak terukur. Tidak terhampiri, tidak semuanya. Bahkan nanti tidak bisa dikenali. Tidak bisa kenal. Kue sopo, nggak mungkin kenal. Saudara nggak lihat juga enggak. Makanya ada ayat Yesus ngomong, Yesus tentu mengenalkan kepada orang Yahudi, kamu menyebutnya Allah, tapi sebenarnya kamu nggak kenal Dia. Rupanya pun nggak pernah kamu lihat, suaranya pun nggak pernah kamu dengar. Jangan GR kamu merasa mengenal Allah, mengenal Allah. Sombong, ngafir-ngafirkan orang lain juga. Kamu siapa? Hanya melalui Yesus kamu bisa mengenal Allah. Karena dia keluar dari Allah, menyatakan Allah itu seperti ini. Makanya Yesus berkata apa? Terus Pak Ari. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat. Sekarang kamu mengenal Dia. Kamu telah melihat Dia. Kaget Filipus, tanya ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Loh kapan mengenal Dia? Kapan melihat Dia? Tunjukkan Bapa itu. Apa kata Yesus ayat 9? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat melihat siapa aku ini? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kita biasakan Tuhan Yesus ya. Lupa ya. Yesus itu banyak. Yesus Pak Bola itu siapa? Yesus Kristus atau minimal Yesus Kristus. Apa? Saya kadang-kadang juga kelupaan kebiasaan. Yesus. Yang kalau dengan panggilan hormat Tuhan Yesus atau kedua Yesus Kristus atau Kristus Yesus itu gelarnya Kristus. Ya oke. Ia telah melihat Barang Bapa. siapa melihat aku Yesus Kristus ini, ia telah Melihat Bapa. melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa lihat aku, Tuhan Yesus ngomong. Dia lihat Bapa, karena Bapa tidak bisa dilihat. Yang kau melihat Bapa melalui aku. Karena apa? Ya kita sudah belajar minggu lalu, tak ulang lagi. Kak khotbah maju-maju saja. Karena ada Bapa di dalam
aku. Ya di ayat ini 14 ini ayat 10 lah ya, ayat 10-nya saya jawabannya ternyata di sini. Bawahnya ayat 10, ayo mari. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Terus Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang apa? diam di dalam Diam aku. di mana Bapa itu? Dalam aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa Yahweh Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terhampiri, yang ajaib, terlalu dahsyat itu. Tadi Yohanes 1:18 menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Dan Yesus ini akan membawa jadi jalan kepada Bapa Allah yang tidak terhampiri tadi. Bukan hanya bawa jalan, menyatakan, membawa jalan, dan bahkan melalui Yesus Kristus inilah manusia bisa melihat Allah, bisa mengenal Allah, bisa mengerti pekerjaan Allah, karena Bapa di dalam aku, dialah yang dikatakan melakukan pekerjaannya. Jadi kalau disimpulkan Allah itu bekerja melalui Tuhan Yesus. Nah, saya akan buktikan ini baru khotbah ya, apa Pak? Ini baru pembukaan panjangnya benar. Dan saya akan tunjukkan bahwa Allah bekerja melalui Tuhan Yesus. Ya, sekarang Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak terhampiri. Allah itu tidak seperti apa-apa. Ketika Allah menyatakan dirinya kayak apa, kita tidak ngerti. Ketika Allah bekerja kayak apa lah, maaf, orang Kristen kebanyakan langsung melompat. Ketika Natal, Yesus datang lah, seperti inilah Allah itu Yesus. Sebelumnya apakah Allah itu tidak menyatakan diri? Allah menyatakan diri. Kita sudah belajar, anak Allah sebelum jadi manusia, kita ambil contoh di Alkitab atau satu figur di Alkitab yang disebut malaikat Yahweh, ya kan? Nah, kita akan lihat ini juga melalui Musa, malaikat Yahweh ini. Kita buka Keluaran 3 ayat mulai ayat ini dulu, 9 dulu. Saya agak pilih ayatnya ya, sorry 8. Ya, jadi nanti saya mulai dari sini dulu. Kita harusnya mau kalau bagus baca urut ya, Keluaran pasal 3 1 sampai berapa tuh, panjang ya. Saya akan pilih-pilih untuk menghemat waktu. Saya mulai dari sini dulu supaya saudara ngerti mula bukane ya, permulaan awalnya itu seperti apa. Dan Anda bisa ngerti bagaimana Allah berkarya, Allah bekerja. Nah, sebenarnya saya ini baru khotbah, tadi itu pembukaan ya, untuk mulai panjang banget. Nah, ini judulnya nanti sebenarnya tangan. Kita bicara tangan Allah. Tangan Allah yang membebaskan. Coba kita lihat dulu. Sebab itu aku telah turun untuk aku ini nanti ini Tuhan ya saudara ya. Yahweh tulisannya huruf besar. Nanti kita akan lihat. Cuman saudara harus tahu dulu aku ini yang dimaksud itu. Ini nemui Musa ya di Gunung Horeb. Terus sebab itu aku telah turun untuk Jadi Allah yang namanya Yahweh yang kita panggil Bapa yang tidak terhampiri, harus tahu ulang-ulang terus biar ini nyandal. Tak terhampiri, tidak terlihat, tidak terselidiki, tidak seperti apa-apa yang nggak bisa kita mengerti. Turun. Nah, ini kan dari pertanyaan. Turun koyo opo turune? Telah turun untuk melepaskan yang pertama. Melepaskan mereka dari tangan mereka orang ini umat Mesir. Israel, umatnya dari Mesir. Nanti ini saya bahas tentang Tuhan yang melepaskan ini umat Israel. Terus yang kedua, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini namanya daerah Kanaan. Ini suku-suku di Kanaan, ya, suku-suku bangsa di daerah yang namanya Kanaan. Tuhan akan bawa ke situ. Nanti lain kali kita bahas kenapa kok Tuhan bawa ke situ. Nanti nggak khotbah yang topik saya nanti. Oke, ya. Jadi Tuhan dikatakan aku telah turun. Aku ini yang tidak terlihat tadi, yang tidak seperti apa-apa, yang langit melampaui segala langit pun tidak bisa memuat aku, apalagi itu. Yang tidak bisa dilihat turun. Wah, ya apa ini? Turunnya dalam wujud apa? Pasal 1 lah, kita baca dari pasal 1. 1 sampai 6. Ya. Keluaran 3 tetap, Mbak. Oke. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, yang menampakkan diri siapa?
Malaikat Yahweh. Terus. Lalu ia melihat. Jadi yang dilihat Musa adalah malaikat Yahweh dalam wujud ini. Terus. Dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, ada semak duri yang menyala tapi tidak termakan api. Terus 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Semak menyala-nyala api gak terbakar. Ini apa ini? Ada api apa ini? Ini api dari sorga. Dan itu adalah malaikat Yahweh. Coba, terus 5. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa. Yang melihat siapa? Yahweh. Oke, baca terus tadi. Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak. Berserulah siapa yang berseru? Allah. Ya namanya Yahweh ya. Yang berseru Allah atau Yahweh tadi dari mana? Nah ini. Mari. Tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Allah berseru dari mana? Tengah-tengah semak duri itu. Tadi yang di tengah-tengah semak duri itu siapa? Yang menampakkan diri pada Musa. Malaikat Yahweh. Jadi bingung enggak? Yang menampak malaikat Yahweh. Yang berseru Yahweh. Bukan malaikat tadi, Yahweh di sini. Allah berseru. Yahweh melihat terus Allah berseru dari tengah-tengah semak duri. Ini maksudnya opo? Lah makanya orang Yahudi sampai hari ini juga, 2 Korintus katakan, Pak Rasul Paulus katakan, ya. Orang Yahudi sampai hari ini baca Alkitab Perjanjian Lama tidak ngerti. Karena belum disingkapkan. Hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Dan kita pengikut Kristus, tadi Mas juga nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Kristen itu artinya mengikut Kristus. Karena Kristus kita jadi ngerti. Tapi Yahweh itu tidak kelihatan. Yahweh itu tidak terhampiri. Yahweh itu tidak terukur. Tapi sekarang menjadi suatu sosok yang api itu walaupun sebesar gunung lah. Nanti gunung Sinai itu waktu nanti orang Israel ketemu itu gunung itu seperti dapur api membumbung sampai ke langit. Tapi kan tetap ada kelihatan batasnya kan. Gunung kan seberapa sih besarnya kan ada batasannya. Menjadi sosok yang kelihatan. Yang tak terlihat jadi terlihat. Yang tak terbatas jadi ada batasan. Ya. Yang tak terhampiri jadi bisa didatangi. Walaupun tidak boleh deket-deket, gosong nggak boleh mati. Ini apa ini? Dan ini ternyata disebut ayat 2 tadi loh. Yang bisa dilihat ini, yang bisa dihampiri ini, malaikat ya. Coba hubungkan dengan Yohanes 1:18 tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Yahweh atau Allah, tapi anak tunggal itu yang menyatakan. Kamu lihat aku, anak tunggal Yesus kan kata. Lihat Bapa, karena Bapa di dalam aku. Dan itu udah belajar minggu lalu, ada nama Yahweh di dalam malaikat Yahweh ini. Namaku ada di dalam dia. Kamu jangan mendurhaka. Ikuti kan nanti yang nuntun. Makanya nanti itu bagian kedua, bagaimana Tuhan menuntun, Yahweh menuntun orang Israel melalui malaikat Yahweh ini. Ya, namaku ada di dalam dia. Aku ada di dalam dia. Oke. Jadi yang dilihat itu adalah malaikat Yahweh. Tapi di dalam malaikat Yahweh itu ada siapa? Yahweh. Atau gini aja, kalau saudara nggak biasanya malaikat Allah gitu aja sama kan. Ada sosok malaikat Allah yang dilihat. Padahal Allah itu tidak kelihatan. Ini ada malaikat Allah. Tapi waktu dia ngomong disebut sebagai Allah. Nah, lebih jelasnya lagi nanti ayat 5. Sorry. Lu nggak usah ini. Kok kamu ayat 14 apa yang jauh-jauh? Ayat 5. Lalu ya lanjut terus. Nanti saya jelaskan lagi. Lalu ia berfirman. Ya iya ini, saudara harus tahu ya, iya ini adalah Allah Yahweh yang menampakkan diri dalam wujud api kelihatannya kan, tapi yang di dalam api itu adalah sang malaikat Yahweh disebut. Berfirman apa? Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Bayangkan, sang malaikat Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai apa? Waktu ngomong. Tadi ayat 2 kan, ini yang nampak, yang dilihat Musa, yang ngomong-ngomong sama Musa ini siapa? Ayat 2 tadi loh, coba. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus tadi berserulah Allah dari semak duri tadi.
Musa, jangan mendekat. Ini terus lagi ia berfirman, terus ngomong kan berarti ayat 5 tadi. Terus 6 dia mengenalkan diri. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Bukan lalu, maaf, lagi. Oh. Ya. Lagi itu maksudnya selanjutnya. Ya lagi ngomong lagi gitu loh. Yang sama, sosok yang sama yang dilihat Musa ngomong lagi. Ngomong sebagai apa? Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Akulah Allah. Allahnya bapakmu. Allahnya nenek moyangmu, Abraham, Ishak, Yakub, aku. Nanti di bawahnya mengenalkan diri, aku adalah aku. Asaraya itu ya. Di WA group kan khotbah minggu lalu harusnya. Lah, dari sini kita menyimpulkan gini. Yang menulis ayat 2, lalu malaikat Yahweh menampakkan diri. Itu yang nulis siapa? Yang mengatakan itu siapa? Musa. Padahal dia ngomong akulah ayah. Ayah. Allah ayahmu gitu ayah. Akulah Allahnya ayahmu. Bahkan nanti di bawah baca akulah Yahweh apa yang mengutus kamu segala macam, mengenalkan namanya itu. Itulah namaku turun temurun, sebutanku selama-lamanya. Namaku selama-lamanya, sebutanku turun temurun. Balik saya. Mengenalkan diri, tapi kenapa disebut malaikat Yahweh? Ini yang nyebut Musa, ini yang kan kitabnya Musa ini. Berarti ini saudaraku, Musa menafsirkan bahwa Yahweh yang jadi kelihatan ini, yang nampak ini disebut malaikat Yahweh. Dan ini tidak kebetulan, dan para rabi Yahudi, nanti saudara lihat yang kan ketika Hagar, Abraham yang ketemu kan, Yakub, itu tidak pernah loh. Sang sosok ini berkata, akulah malaikat Yahweh, tidak pernah ngomong. Akulah sang malaikat, tidak pernah. Yang menuliskan itu memberi keterangan, petunjuk, ini malaikat Yahweh. Itu Musa yang nulis dalam kitab kejadian itu. Selalu ngomongnya, aku ini adalah Allah ayahmu, aku ini Yahweh, aku yang pokoknya bukan ngomong, yang memberikan penafsiran itu adalah Musa. Dan para rabi Yahudi dalam kitab Septuaginta pun melakukan hal yang sama. Keluaran pasal ini ya. Pasalnya 4 ayat 24. Ya. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam. Jadi sini ceritanya ya. Setelah Musa dipanggil Tuhan di Gunung Horeb itu, dapat panggilan, diutus, kemudian dia pulang dulu membawa istri dan anak-anaknya. Dia selama ini melarikan diri kan, tinggal di negeri Midian, negeri kafir, ya. Dan nanti sudah tahu anaknya belum disunat. Singkat cerita terjadi seperti ini nanti. Suatu tempat bermalam, terus Yahweh bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Yahweh bertemu dengan Musa. Tahu enggak? Dalam kitab kitab Septuaginta namanya, Septuagint, itu kitab pertama dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh rabi-rabi Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Itu 50 tahun sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia hari Natal. Dan itu dipakai para rasul. Juga pakai itu waktu baca di sinagog. Itu dikatakan Tuhan yang bertemu dengan Musa, itu dituliskan Angelos Theos. Ya, malaikat Allah. Ya. Di situ dikatakan bahwa saya ceknya. Disebut sebagai Angelos, ini Septuaginta enggak ada ya, lupa saya di situ ya. Ngapain dicek? Di situ dikatakan bahwa disebut sebagai Angelos. Kalau gimana cara membuktikan? Saudara percaya aja ya. Angelos Kuriu. Angelos itu malaikat. Angelos. Ayo ikut sama-sama. 1, 2, 3. Angelos. Paling enggak bahasa Yunani ngerti. Angelos itu artinya malaikat. Kuriu. 1, 2, 3. Atau Kiriu. Kiriu aja. Ini bacaan bahasa sekarang. Bahasa Yunani U itu dibaca I soalnya. 1, 2, 3. Kiriu. Kiriku bukan kiriku. Kiriu. 1, 2, 3. Kiri. Sebetulnya ini karena di belakang, karena sebagai objek itu pakai u gitu. Kalau di depan Kyrios ya, ini Kuriu. Angelos ya kan depannya ini yang depan, yang belakang Kuriu. 1, 2, 3. Angelos Kuriu. 1, 2, 3. Dewi minta saya, Pak, nanti anak-anak sekolah minggu ini kan saya sudah mendengungkan, nangkep isinya. Anak-anak sekolah minggu diajarin dari kecil bahasa Yunani, alfabetnya dulu lah.
nanti diajari nyanyinya alfa beta, alfa vita, gamma, delta, epsilon. Terus tanya, Pak, ini kalau enggak bisa, kan enggak ada soalnya. Ini tanya ini, mau yel-yel. Kami adalah anak-anak Allah, bahasa Yunaninya apa, Pak? Saya cari Google kok sulit ya, karena Google itu Yunani bahasa sekarang ya. Saya carikan memang bisa, tapi itu kok kurang enak ya. Saya carikan di Alkitab ada, ya di Roma 8:16 sudah bisa cari. Esmen teknateu. Esmen itu kami adalah. Tekna itu anak-anak jamak. Theu Allah. Udah belajar. Ya kita sedikit-sedikit. Ini loh kadang kelemahan kita ini Alkitab Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias. Aslinya apa? Enggak ada lah. Kita nih belajar lah. Biar enggak diserang terus. Ini loh ini ono bahasa Yunani. Sidik-sidik ngerti saudara ya. Angelos Kuriu. Ya. Lalu Angelos Kuriu bertemu dengan Musa. Padahal di sini Angelos Kuriu itu malaikat Yahweh. Kuriu itu bahasa Yunaninya untuk Yahweh. Mereka tidak berani nyebut Yahweh ya, diganti Tuhan. Kuriu, Kyrios. Jadi malaikat Yahweh bertemu Musa. Kenapa kok Yahweh ini disebut malaikat Yahweh oleh Septuaginta, rabi-rabi Yahudi? Karena ayat selanjutnya 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ya, dipotong kulit katan anaknya disunat, ya. Kan belum sunat, berarti kan belum sunat. Kalau sudah sunat dipotong lagi apanya, saudara maaf ya. Berarti anaknya ini belum ketahuan. Itu Linda ini baru masuk ya grup ya, makanya bagus. Dia guru, saya yakin. Nanti kamu kepengen ya, yang bahan-bahan sebelumnya kalau mau khusus tak kasih ke kamu. Sebelumnya ya, kamu kan ketinggalan apa yang sayang ya. Nanti kamu guru, saudaraku. Wah, ini bisa mendalami, bantu ngajarin lah. Mungkin anak-anak sekolah itu diajarin. Yahweh, mbah mumet nanti. Ya belajar dulu lah, kita renungkan dulu nanti anak-anak kita. Terlambat sebenarnya kita belajar kalau ya. Tapi enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Dipotong kulit katan anaknya, ditaruh, disentuhkan di kaki Musa. Ini juga sebagai penjelasan kenapa kok Yahweh, yang disebut malaikat Yahweh itu, Angelos Kuriu itu mau membunuh Musa. Dan Sipora melakukan langkah yang luar biasa, motong kulit katan anaknya, menyentuhkan di kaki Musa yang mau dibunuh tadi kan, dan berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Engkau pengantin darah, Musa ini pengantin darah. Jadi ada ikatan. Darah itu gini saudara, di dalam perjanjian lama itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Korban-korban itu kan, ya saudara tahu Adam itu loh, kan pakai cawat waktu berdosa ketahuan telanjang terus menyematkan cawat baju dari daun-daunan. Ya, terus diganti Tuhan kan akhirnya keluar diusir dari Taman Eden tuh mereka udah enggak pakai daun-daunan lagi. Banyak keranggangnya, bukan itu saudara. Diganti dengan kulit binatang. Kayak apa kulit binatang ini? Berarti harus ada yang dikorbankan. Makanya kenapa Habel persembahannya diterima? Karena persembahan Habel mempersembahkan kambing domba. Kain tidak diterima. Kain mempersembahkan ya bagi petani ya. Saya bukan masalah petani atau kambing dombanya. Ini masalah memperingatinya ini. Memperingati akan penumpahan darah pertama kali di Taman Eden. Untuk mengampuni dosa. Dan Sipora nampaknya ngerti ini. Berarti kan dia punya iman. Ini kalau dikhotbahkan biar nyonya nanti. Yang perempuan-perempuan nanti. Itu ada siapa itu Rahab. Oleh imannya itu di 11 Ibrani 11 ya. Oleh iman Rahab itu. Dia menolong mata-mata pengintai dari orang Israel sebelum menyerang Yeriko. Padahal dia bukan orang Israel, dia nggak ngerti. Tapi dia dengar ada Yahweh Allahnya orang Israel yang dahsyat yang itu. Percaya, Sipora juga gini, ini kan orang kafir, orang Midian. Kawin sama Musa kan lagi lari dan dia stres karena dikejar Firaun kan membunuh. Dipanggil Tuhan, dipulihkan, dia pulang lah. Tampaknya masih ada yang belum beres gitu. Dan Sipora mengambil langkah yang luar biasa, langkah iman. Dia ngerti seperti Habel mempersembahkan korban karena iman. Ini kulit katan, karena ada perjanjian sunat dengan Abraham. Jadi keturunan Abraham itu harus disunat. Itu memperingati nanti korban Kristus di kayu salib. Jadi sesungguhnya engkau pengantin darah, akhirnya dilepaskan. Tapi singkat cerita, Sipora berarti apa saudara?
kok tahu bahwa Yahweh yang disebut diterjemahkan Angelus Curio, malaikat Yahweh, mau membunuh Musa, kok bisa tahu? Karena berarti Sipora melihat loh. Gak ketok memromate lah. Ini kelihatan. Ada sosok yang, dan ini kan pasal 4, kelanjutan dari pasal 3. Memang Alkitab ini kelanjutan, maaf, beda dengan kita. Saudara kalau baca kan bingung, saya pernah baca itu, nggak urut. Ya, nggak urut. Kalau kita nih urut gitu loh. Makanya dikira ini palsu malah karena saking urutnya, terstruktur. Loh Allah kita ini ya, masa amur-amuran. Pasal 3 dipanggil, terus ketika pokoknya dengan tanya jawab segala macam lah, panjang gitu. Terus dia pulang dulu ke ngambil istri anaknya, dibawa ke Mesir untuk melakukan tugasnya. Di tengah jalan ketemu. Saya ingatkan lagi, bukankah Yahweh itu tidak terlihat? Bukankah Yahweh itu tidak terhampiri? Bukankah Yahweh itu tidak seperti apa-apa, tidak memuat apapun, tidak bisa memuat dia? Kok bisa Sipora tahu mau dibunuh suaminya? Berarti Sipora Hagar aja melihat. Hagar kan orang kafir juga, udah Mesir. Makanya di kita itu ya, walaupun orang kafir pun Tuhan sayang, Tuhan kasih. Tuhan mengasihi seluruh, karena begitu besar kasih akan dunia ini, semua dikasih. Kita tidak pernah diajar membenci orang di luar kita. Ya, akhirnya inilah. Makanya dari sini bisa disimpulkan. Saya jadi khotbah ini tentang tangan yang menyelamatkan atau membebaskan ya, karena ada waktu ya. Tapi paling tidak Anda sudah mengerti sekarang. Ya. Ini seperti mengulang lagi, tapi supaya saya pikir saya tidak ngejar target lah, supaya Anda nangkep. Kalau saya simpulkan, yang disebut sebagai Allah, yang namanya Yahweh, yang kita panggil sebagai Bapa, itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang langit pun tidak sanggup memuat dia, yang tidak terlihat, tidak terhampiri. Bahkan Yesus ngomong kepada orang Yahudi, ya, sesungguhnya kamu menyebutnya sebagai Allah, tapi kamu tidak mengenal dia. Rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tidak mungkin kamu bisa datang kepada Allah. Mau dengan cara apapun tidak bisa. Yesus ngomong, akulah jalannya. Kalau kamu mau sampai kepada Allah. Karena Allah ada di dalam aku. Kamu lihat aku, kamu juga melihat Allah. Dan Yesus inilah yang menyatakan Allah. Nah, saya tarik di perjanjian lama. Ternyata ada sosok namanya malaikat Yahweh. Yang menyatakan Allah ketika memanggil Musa. Malaikat Yahweh datang. Menampakkan diri. Nanti tadi Benny tanya, Pak Gideon kemana? Oh nanti ada ceritanya terus. Gideon pun ditemukan malak Yahweh ini. Ditemui. Panggil. Dipulihkan keberaniannya. Datang memanggil. Jadi kelihatan. Jadi gini saudara. Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Itu karena ada yang memperlihatkan. Dan yang memperlihatkan ini, itu disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah, saudara-saudara? Karena dia keluar dari Allah. Yohanes 8:42, Yesus berkata seperti ini. Aku datang dan keluar dari Allah. Karena Allah yang keluar dari Allah juga Allah. Coba Yohanes 5:17 mulai. Tetapi ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus ngomong, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sederhananya disimpulkan, Bapa itu bekerja, Yesus juga bekerja. Ini mendasari dulu, minggu depan saya akan baru khotbahkan tentang tangan Allah yang membebaskan atau menyelamatkan, melepaskan umat ya dari perbudakan dosa, perbudakan dunia, perbudakan kemiskinan, perbudakan sakitnya apapun itu ya. Nanti bagaimana tangan Allah itu bicara tentang Yesus, pekerjaan Allah. Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Terutama ini apa? Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya Allah sendiri. adalah Bapaknya sendiri. Makanya kita kalau ngomong hati-hati. Allah itu bukan Bapak kita sendiri. Bapak kita bersama. Amin. Makanya kalau ada Bapak kami kita ngomong apa? Bapak kami.
Tapi bagi Yesus itu Bapaknya sendiri. Terus nanti saya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kalau saudara ngomong Yesus Allah itu Bapakku sendiri, berarti Anda menyamakan diri dengan Allah. Karena itu anak tunggal tadi loh, satu-satunya. Kenapa Yesus menyebut Bapaknya sendiri? Karena Yesus itu keluar dari Bapa. Kita tidak keluar dari Bapa, kita keluar dari ibu kita. Nenek moyangnya, terus sampai Adam. Adam tidak keluar dari Allah. Manusia pertama, Adam dibentuk dari debu tanah. Dibuat dari tanah. Belum hidup sampai Kejadian 2 ayat 7. Baru dembuskan nafas Allah aja baru jadi hidup. Itu bedanya. Jadi tidak ada yang keluar dari Allah. Malaikat pun bukan keluar dari Allah. Semua diciptakan. Tapi hanya satu yang keluar dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Yesus Kristus. Itu Yohanes 8:42. Biar ayatnya kalau ingin tahu ini. Pak Ari baca lagi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Kalau Allah Bapakmu. Kalau kamu ngaku Allah itu Bapak. Kalau kamu percaya kepada Allah itu. Kamu akan mengasihi aku. Kamu pasti mengasihi aku. Tidak akan benci aku. Tidak akan mendurhaka kepada aku. Kenapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang dari keluar. Bahasa Yunani-nya. Itu ya keluar. Exit itu. Keluar. Berarti sebelumnya ada di dalamnya Allah. Terus keluar. Keluar untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi gitu loh. Coba direnungkan. Jadi keluar dari Allah ya dan seterusnya. Ya sudah. Ya. Jadi inilah Saudara. Kita harus ngerti ini. Ya, dan keluar dari Allah untuk menyatakan Allah, untuk bekerja mengerjakan karyanya Allah. Karena ada Allah di dalamnya. Jadi Allah itu menyatakan diri melalui anaknya, Allah itu bekerja juga melalui anaknya. Bentar, kita minum dulu ya, habis bengok gatel. Mas Immanuel bisa siap-siap maju. Sik. Minggu depan Pak Asnan ikut maju aja. Ini ada si simbal ini. Sama ecek-ecek itu. Wah enak. Asik. Biar semangat Mas Pres itu ya. Oh, akan di belakang ya. Besok minggu depannya Pak. Kalau Yulio nggak datang ya Pak Asnan yang gini. Kalau datang sambil ini Pak, bisa kan kayak simbal sama ini loh. Wah asik nanti. Kan kita akapelaan ya enggak. Kalau masuk, misalnya kerekam nggak bisa, pakai drum bass rusak semua, makanya nggak dipakai. Tapi nanti Natal kita pakai karena rekamannya agak lain, nanti nggak tahu ya apa jadinya. Soalnya kalau dimasukkan itu agak nggak sanggup nampung ini, suaranya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu, ya bahwa Allah itu yang dulunya jauh, sekarang jadi dekat. Kenapa jadi dekat? Karena Tuhan Yesus. Karena Anda percaya Yesus. Anda menerima Yesus. Jadi Allah itu tidak jauh lagi. Saya senang Mas juga ngomong. Kalau saya Pak, ketika saya menyebut Allah, membayangkan Allah, yang saya ingat Yesus, Tuhan saya. Nah kita bisa baca kan, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang muncul. Makanya Yesus disebut sebagai ikon Theou, gambarnya Allah. Kau melihat aku, kau melihat Allah. Ibrani 1 juga ayat 3 dikatakan. Karakter tis hypostasios auto. Karakter itu diterjemahkan gambar. Sebenarnya jiplaan lebih tepat itu. Jiplaan dari wujudnya Bapa. Bapa yang tidak berwujud itu jadi wujud. Karakter tis hypostasios maksudnya. Diterjemahkan gambar wujudnya Allah, Yesus itu. Allah menjadi terwujud di dalam Yesus. Dan perjanjian lama kita melihat sosok ini dalam malaikat Yahweh. Sipora melihat membela Musa. Bersyafaat untuk Musa dengan memotong kulit katan anaknya supaya ada pengampunan Tuhan. Luar biasa. Dan Musa mengalami juga ketemu dengan Allah melalui malaikatnya yang menampakkan diri di semak belukar. Saudaraku, di dalam kekristenan kita diajar bahwa Allah itu datang. Allah yang tak terhampiri, Allah yang tidak terukur itu datang menjumpai kita.
Tapi masalahnya, apakah kita membuka hati? Apakah kita menyadari? Apakah kita masih pakai cara yang lama? Apakah kita masih menggunakan amal ibadah, usaha manusia untuk mencari Tuhan? Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang datang mencari manusia. Allah datang menyatakan diri melalui anaknya, anak tunggalnya, yang keluar dan datang dari Allah. Sehingga menyatakan diri dan kita bisa melihat Allah melalui sosok anak tunggal ini. Yang dalam perjanjian lama kita belajar sudah lama tentang Malak Yahweh ini. Yang berbicara sebagai Yahweh. Yang diterjemahkan Musa. Diterjemahkan oleh para rabi Yahudi. Disebut Malak Yahweh. Ketika Yahweh menampakkan diri itu. Dan saya percaya sampai hari ini Allah kita Allah yang sama, saudaraku. Amin. Kalau dulu dia pernah menyatakan dirinya, sekarang pun dia menyatakan dirinya. Mari yang rindu Allah datang dalam hidupnya, Allah hadir melalui Yesus Kristus. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, menurut firmanku minggu lalu sudah saya sampaikan, aku akan datang pada dia, tinggal dalam dia. Aku dan Bapa, Roh Kudus, seluruh hipostasis Allah akan datang, nyatakan diri bagi anak-anaknya, orang-orang percaya. Saya rindu mengajarkan ini supaya kita sebagai orang-orang Kristen tidak hanya sekedar beragama. Hanya sekedar agama adalah usaha untuk mencari Tuhan. Dan akhirnya engkau kecewa. Karena melalui apa yang engkau kerjakan, melalui usahamu, engkau merasa engkau sudah beramal, engkau merasa sudah berbuat baik, engkau merasa sudah beribadah, melakukan ritual-ritual agamawi. Tapi engkau masih merasa kosong, engkau masih merasa jauh dari Tuhan. Ada masalah di situ. Ada yang kurang benar di situ. Karena ketika engkau percaya Yesus, engkau menerima Yesus, Allah hadir dalam hidupmu. Allah enggak lagi jauh, Allah dekat. Bahkan Alkitab katakan tubuhmu dijadikan baitnya, rumahnya, kediaman Allah di dalam rohnya. Saya rindu mendorong jemaat di Tuhan di tempat ini. Mari jangan jadikan kekristenan sekedar agama, sekedar KTP kita, sekedar atribut kita, aku orang Kristen. Tapi hidupnya tidak mengikut Kristus, tidak memiliki Kristus di dalam hatinya. Alkitab berkata, barang siapa memiliki anak, dia juga memiliki Bapa. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki Bapa. Karena tanpa anak, manusia tidak bisa sampai pada Bapa. Tidak bisa Bapa itu hadir dalam hidupnya, harus melalui anak. Makanya perteguh iman Anda, perkokoh, yakin, teguh pada Yesus Kristus, anak Allah itu. Karena tanpa dia, Anda tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan mengenal Allah. Dan mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Bahwa Allah bersama kita, Allah hadir dalam hidup kita, melalui iman kita kepada Kristus. Kita hidup di dalamnya. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah hidup yang kuhidupi. Nah, Kristus yang hidup dalam aku. Makanya tema kita serupa dengan Kristus tahun ini, saudara. Bagaimana kita menjadi anak-anaknya, sebagaimana Kristus menjadi yang sulung sebagai anak Allah. Makasih Bapak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada. Karena kita telah diangkatnya menjadi anak-anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Oh, demikian
depan, hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik. Mari bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji. Sekalian nyanyi aja. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang Anaknya. Oh, demikianlah kau menuntun langkah. Oh, hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita naikkan nada lagi, G. Dari awal, saudaraku. Bapa, sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa. Akulah sang jalan, akulah sang kebenaran, kata Tuhan Yesus, dan akulah sang kehidupan. Oh Bapa, tak seorang pun sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, ajarku Tuhan, barang siapa yang mengasihi aku, menerima aku, menuruti perintahku, aku dan Bapa akan menyatakan diri kepadanya. Haleluya. Dan tinggal di dalam Dia. Oh, amin. Dan bersyukur tiap waktu sama-sama, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Kau tuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan, langkahku hari depan. Oh amin. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Alkitab berkata, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini. Bapa begitu mengasihi dunia yang terhilang ini. Dunia yang telah diciptakannya dengan penuh cinta kasih. Karena begitu besar cinta Bapa, makanya Bapa mau datang, menyatakan diri, katakan mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Supaya manusia diselamatkan. Tanpa Yesus manusia tidak bisa sampai pada Bapa. Tanpa Yesus manusia tidak bisa mengenal Bapa. Tanpa sang anak manusia tidak sanggup bersekutu dengan Bapa, tidak mungkin mengenal Bapa. Makanya Yesus datang menyatakan Bapa kepada kita, menyatakan Allah kepada kita. Bapa yang tinggal di dalam aku, Bapa yang ada di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Supaya kamu percaya kepada Dia. Karena orang tidak bisa melihat Allah, bagaimana bisa percaya? Tapi Yesus datang supaya manusia bisa mengenal Allah. Dan Anda yang sudah percaya Yesus, Allah tidak lagi jauh.
Tapi jadi dekat, bahkan Yesus ngajar panggil Allah, Elohim itu, Yahweh itu, yang tak terukur itu, yang langit melampaui langit pun tak sanggup memuatnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, yang tak terlihat. Panggil dia Bapa. Panggil dia Bapa. Dan kamu sekarang mengenalnya, bahkan kamu telah melihatnya. Kapan Tuhan kami mengenal dan melihatnya? Saat kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ini berkat yang luar biasa, saudara. Kita terlalu lama jadi orang Kristen, mungkin anggap sepele jadi orang Kristen. Anda menikmati kemuliaan Bapa sebagai anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, saudara dan saya dikasihi. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan kami Tuhan Kau biji matamu, biji matamu, jadi umat kesayangan, jadi anak-anakmu. Semua yang ada Kau limpahkan segala kebaikan Tuhan, segala berkat yang tersimpan di sorga bagi kamu, kata firman, disiapkan oleh Bapa. Oh demikian Kau menuntun, percaya hari depan. hari depan. Oh haleluya. Indah Kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, amin. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang pada anaknya, Kau tuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri, amin, rancanganku yang terbaik. Hari depan, hari depan, amin. Indah karena Kau anak-anaknya, karena Kau mengenal anak tunggalnya, Kau dijadikan anak-anaknya juga, diberkatinya hari depan, hari depan, disertainya, dituntunnya, dinyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Kamu yang terbaik bagiku. Yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya ramasi kita masuk. Kita masih kita masuk. Ya ramasi kita masuk. Ya lama. Terima. Terima dengan iman. Penyataan hadirat Bapa. Bapa menyatakan melalui Yesus Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Jesus, Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih. Saudaraku, pulang dari tempat ini. Pulang dari tempat ini. Hidup sebagai anak-anak Allah yang kekasih, kata firman. Hidup sebagai penurut-penurut Allah. Bapamu di surga itu. Kau menyatakan kasih Bapa. Kau menerima kasih Bapa. Bapa datang dalam hidupmu melalui imanmu kepada Yesus Kristus. Engkau menjadi anaknya. Bahkan Alkitab katakan kau dilahirkan kembali. Rohmu dilahirkan kembali. Kau jadi manusia baru. Menjadi anaknya. Jadi biji matanya. Dituntunnya, dipeliharanya, dijaganya. Diwariskan kerajaannya, kebenarannya. Terima hidupnya Allah yang kekal itu diberikan kepada kita anak-anaknya, sehingga kita akan bersama-sama Dia selama-lamanya. Terima kasih, ucap syukur padamu Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu, anak-anak-Mu sudah dengar firman, kebenaran-Mu yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, bukan agama, filosofi, hasil pikiran manusia, tapi ya pewahyuan Allah di dalam Yesus Kristus yang menerangi hati pikiran kami, kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Ucap syukur. Saudara yang terkasih, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat wajahmu. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahkan kasihnya, rahmatnya, kemuliaannya dicurahkan, yang menyinari engkau. Kau tidak lagi berjalan dalam gelap, kau tidak lagi berjalan di padang belantara, tapi kau berjalan di dalam jalan kebenarannya, dalam terangnya yang ajaib, dalam jalan kehidupannya. Akan berjalan sampai kepada tanah yang dijanjikan, pada apa yang dijanjikan Tuhan, bersama-sama dengan Dia, tempat perhentian selama-lamanya bersama Dia. Terimalah semuanya ini di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.